Oke, halo guys-guysku semuanya. Kembali lagi dari Weekly Puzzle Replay Cube ya guys ya. Jadi seperti biasa ya kan, sekarang kita sudah masuk di puzzle yang ke 35. Ya, puzzle yang ke 35 ya. Kita masih di minggu ke yang ke-12. Di puzzle keduanya, berarti kita sudah masuk yang medium sekarang ya. Oke. Kemarin sih ya dapatnya yang easy, tapi easy-nya nggak easy juga sih guys. Hardcode juga ya ujung-ujungnya ya kan. Apakah sekarang kita akan mendapati yang medium ini lebih tricky, tapi nggak tahu juga ya kan. Biasa tuh kadang kalau misalnya dapatnya hard code gitu ya itu malah yang tricky, tapi kalau misalnya enggak ya ternyata ya enggak yang setricky itu juga gitu kan. Oke, langsung aja kita gaskan daripada berlama-lama kan. Let's go. Oke, ini tanggal 21 Agustus 21 Agustus 2025 ya kan. Kita kerjakan seperti biasa, memepet deadline. Gak mepet juga sih ya, cuman ya sebentar lagi gitu kan. Kita tinggal tidur udah deadline gitu guys. Oke, langsung aja kita gaskan. Boom. Apakah yang akan ada di sini? Oke. Rhombicuboctahedron. Rhombicuboctahedron. Apa ini, guys? Ya, semacam bentuk geometris ya. Ya, syukurnya kalau bentuk geometris tuh biasanya dia matematika cantik aja udah cukup gitu ya. Nggak usah tuh pakai hardcode sialan ya kan. The Hello Seamstress. Oke, ya. Dia emang suka membuat yang symmetrical seperti itu ya. Oke. Nah, langsung aja kita gaskan ya kan daripada berlama-lama lagi. Tinggal 8 jam 40 menit. Let's go. Oke. Oh, rupanya bentuknya yang seperti ini, guys. Nah, ini seneng nih ya kalau misalnya dia banyak yang simetri-simetri begini ya kan. Oke, ini nih bentuknya kayak ini gak sih? Tau gak sih kayak mainan dulu zaman kita kecil ya kan? Yang apa namanya? Bisa dilipat-lipat gitu, kayak apa namanya? Ya, bisa dilipat-lipat jadi panjang, bisa kita jadiin tongkat, jadiin benda macam-macam gitu kan. Nah, ini kan kalau misalnya di apa namanya? Dilipat ke bentuk yang paling kecil dapatnya gini nih, yang rhombicuboctahedron ini. Ah, ya. Oke. Cocok lah ya berarti ya. Ini cukup easy. Kita pertama tinggal bikin dulu aja yang bagian kotak-kotaknya ini ya. Kotak-kotaknya terus ya misal nih ya, yang misal yang atas nih berarti kan X dan Z ya. Kita bikin kotak ini, dia habis itu cerminan sama bawahnya gitu kan. Terus buat lengan-lengannya ini itu tinggal ya kita tinggal ambil nanti ketika X ditambah Y. Harusnya gitu sih ya. Iya X tambah Y. Y tambah Z ding. Kalau X tambah Y berarti yang sebelah sini gitu. Ya pokoknya ini menyesuaikan. Iya bisa gitu aja. Jadi sepaket itu isinya sepaket itu isinya lagi. Ya intinya satu kali running ya kan. Itu tuh ngambil yang bagian atas bawah sini ya kan. Sama yang di bagian lengannya ini gitu kan. Ini untuk yang X dan Y. Kalau untuk Y dan Z, oke, ini X dan Y. Kemudian, oke, buat yang ini ya, yang samping-samping sini berarti ketika ini ya kita mau menggunakan tetap X dan Y juga. Oh sorry, yang atas ini berarti Z dan X dong ya. Ini X dan Y seperti itu. Yang di sebelah sini. Nah, yang di kanan kiri ya kan, sama lengan yang sebelah sini. Terakhir untuk yang depan belakang. Nah ini ya, berarti di X dan oke, Y dan Z ya, Y dan Z lengannya yang ini. Oke, gitu ya. Harusnya ini easy. Yang pertama seperti biasa kita bikin dulu menggunakan kotak ya. Kotak itu kita bisa menggunakan nilai maksimum. Berarti ketika nilai maksimum kita return dulu aja deh ya. Max kita bikin dulu yang X dan Z. Kalau kotak berarti kita pakai absolute. X. Oops, sorry. Nah, seperti ini. Oke, ini kita mau mengambil ketika nilainya itu adalah 2 ya nggak sih? 2 ini guys. Berarti sama dengan 2. Boom, oke, dapat ya seperti ini. Nah ini jangan lupa kita kasih pembatas ya kan. And, nah kita cuma mau ketika dia itu nilainya itu Y dan ya nilainya itu ya, itu adalah absolute 6 seperti itu. And Y sama dengan F6. Hah? Wait, oh sorry, FC sama dengan 6 gitu ya. Salah guys. Nah, begini ya. Tapi ini boros ya guys ya, ini boros. Mending ya ini boros guys. Ini kan dia sama dengan ya.
maksimumnya adalah sama dengan. Jadi mending kita kasih aja di sini kuadrat guys ya. Ya kuadratnya lebih enak nih. Lebih ringan dia. Tadi 12 ya cycle-nya ya. Kita cek sekarang berapa. Oops. Berarti di sini kita bikinnya 4. Tuh langsung di 8 kan, lumayan guys. Ini juga sama. Berarti ini ganti jadi Y kuadrat. Sama dengan 36. Udah deh. Tuh 8,1 sekian. Oke, ini oke, ingat ya. Kalau misalnya kita punya kasus seperti ini, ingat yang paling banyak cycle itu yang mana? Yes, yang ini ya. Nah, yaitu nilai maksimumnya. Ini yang paling banyak cycle-nya. Ini yang paling rendah lah ya, seperti itu. Jadi penting yang ini itu kita letakkan di depan. Jadi dia memberikan ruang dulu supaya si yang ini itu nggak terlalu banyak proses yang ini, seperti itu. Jadi ya, kita letakkan dulu untuk kondisi Y kuadrat sama dengan 36 itu di depan. Lebih bagus seperti itu. Yang paling ringan kita letakkan di depan. Kita lihat sekarang jadi berapa? 5,7 guys. Lihat ya, dari 12 tadi ya jadi 8 jadi 5. Oke, gini ya. Kita harus bisa se-efisien mungkin cycle-nya seperti itu. Oke, udah dapat. Kemudian yang kedua kita akan membuat lengan-lengannya ya. Karena kita di sini membuatnya itu X dan Z, berarti lengannya itu yang ini aja nih, yang Y ya. Y dan Z seperti itu. Oke, lengannya itu cara bikinnya gimana ya? Kita jumlahin nggak sih? X tambah Y, X tambah Z, sorry. Nah ini. Oh, Y tambah Z dong. Sorry. Nah, begini ya. Y tambah Z. Nah, kita mau ngambil nilai berapa, guys? Kita mau nilai berapa? Lihat di sini ya. 1 2 3 4 5. Kita lihat yang 5 ada berapa? Ada yang di nomor berapa nih? 1 2 3 4. Oke, ini yang kuning dia 4. Berarti yang ini ya, yang oranye. Oranye ada 5. Oke, berarti oranye adalah 8. Jadi ketika Y tambah Z sama dengan 8. Oke, seperti ini ya. Sekarang tinggal kita ya setengah cerminkan semua, kasih nilai absolut. Nah, begini ya. Kenapa nggak bisa kalau kita kasih nilai pangkat gitu ya? Dia nggak akan jadi, guys, ya nggak sih? Misal nih, Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 gitu ya. Udah sama dengan 4 gitu ya. Nggak akan jadi ya. Karena dia apa ya? Dia sifatnya ini dia dijumlahkan. Jadi dia hasilnya nanti akan sangat tidak bagus seperti itu. Coba kok bisa kita kasih square root? Apakah bisa? Jadi bola dong nanti ya. Jadi bola dong nanti. Atau nggak bisa ya, guys ya? Itu nggak bisa. Jadi emang paling bagus cara yang tadi, paling bener ya, paling bener cara yang tadi kita menggunakan nilai absolut aja, nggak apa-apa, agak sedikit tambah cycle tapi no problem gitu. Oke, kita udah dapat. Jangan lupa kita kasih lagi ininya ya, batasnya. Nah, kita batasnya ini kita mau ketika x nya itu kan itu sama dengan absolut 2 gitu ya. Berarti n x sama dengan x ya, x sama dengan absolut x gitu ya, itu sama dengan 2. Oke. That's it. Nah, kembali lagi kita ingatkan ya, di sini harus mending kita taruh di depan aja biar cycle-nya itu nggak terlalu banyak seperti itu ya. Lalu, nah yang ini bisa nih, yang ini bisa kita akali jadi kuadrat gitu ya. Terus ini ganti jadi 4. Boom. Nah, lumayan ya. Jadi 6 dari berapa tadi itu kan? Oke, tinggal kita copy deh, copy. Taruh di sini aja or gitu ya. Boom. Nice, dapet. Udah deh, ini tinggal kita tinggal kita copy doang ini mah, guys ya. If gitu ya. Kasih lagi di sini then return kuning 9. Oke. Jadi, bro. Udah tinggal kita copy, guys. Ngopi apa ngopi ya? Kalau yang ini berarti kita ganti. Tadi ini kan dia ini ya. Nah, ini X dan Z. Sekarang kita ganti aja. Semua kita ganti ya. Yang awalnya X. Oke, yang Y dulu deh ya. Yang awalnya kita ubah jadi X, X jadi Z, Z jadi Y gitu ya. Ya gitu aja. Di sini berarti. Y jadi X. Kemudian X ini jadi X jadi Z. Kemudian Z jadi Y gitu ya.
Oh, sorry. Ulang. X itu cuma yang ini dong ya. Kita bikin manual aja deh berarti. Biar dia nggak ketimpa-timpa gitu ya. Z jadi X. Iya, bener. Oh nggak dong, sama dong ini. Sama dong bro, nggak bisa. Ini tadi jadi X kan. Ini jadi X. Ini jadi Z, yang ini jadi Y gitu ya. Tapi ini nggak bisa kita kontrol D satu-satu aja. Nice, dapat kan, benar. Oke, satu lagi bro. Astaga, terlalu easy bro. Ini kita ganti sekarang ya. Ini Y, X, berarti ini sekarang Z. Oops, sorry. Oh, udah ada max-nya ini ya. Manual aja deh. Ini jadi Z, berarti yang ini jadi Y ya. Oke, yang ini sekarang jadi X. That's it. Tapi lihat, code saya 117. Saya kira ya lumayan lah, 19 ya. Itu termasuk kecil dengan kode sebanyak ini, guys. Ayo kita submit aja, guys. It's okay, itu masih awal-awal. Ya. Itu masih awal, masih sangat jelek, belum kita optimalkan. Jadi, ya, tunggu dulu. Kita cek dulu, kita harus lihat satu-satu perbandingannya, guys ya. Supaya yang ini lebih easy daripada yang kemarin. Kemarin padahal easy. Kemarin easy, tapi ternyata yang ini lebih easy gitu, guys ya. Nah, ini kita di 117, code size-nya, kemudian cycle-nya kita di 19. Lihat ini guys, cycle lumayan bagus ya. Lumayan bagus meskipun kita tidak masuk di sini, tapi it's okay, no problem. Ya, kita bisa coba-coba, siapa tahu kita bisa dapat hasil yang lebih bagus lagi setelah ini gitu kan. Tapi kita fokus ke code size dulu guys ya. Yang penting ini udah lumayan. Kita udah di bawahnya rata-rata yang cukup tinggi di sini ya, meskipun di sini masih ada. Oke, no problem guys. Lebih easy dibandingkan yang battery 9 volt kemarin yang terlalu hardcode itu. Oke, seperti biasa ini kita optimalkan aja dengan menggunakan ini ya, apa namanya, LSIF ya. udah yang paling GG seperti ini guys, paling GG seperti ini. Atau nanti bisa kita pakai ternary juga boleh, no problem gitu kan. Tapi nggak ngaruh kalau misalnya kita mau fokusnya di code size ya. Nah di sini saya tetap sama, code size-nya ngurang 2 ya, 2 doang ya kan. Submit aja dulu deh. Lanjut. Oke, kita bikin baru. Ada satu cara yang dia itu sangat-sangat bagus. Kalau misalnya kita menggunakan pola berulang seperti ini, itu menggunakan fungsi ya kan, seperti cross major yang sebelumnya kita udah bikin. Kita ambil dulu salah satu sampel di sini. Di sini kita bikinlah dia fungsi ya, kita bikin fungsi, tulis aja function seperti ini. Function. Oke, kita mau bikin nama fungsinya itu apa ya? Ini aja deh, namanya kan Rombik, apa namanya, Rombi apa gitu ya, Rombi Kubox ya, Rombi Kubox Tahedron. Oke, berarti kita tulis saja RCT gitu ya. RCT sama dengan, jangan sama dengan dong, kita bikin fungsi. Kita mau mengubah nilai X, Y, dan Z seperti itu kan. Baik, kita tulis di sini X, Y, Z. Lalu kita tulis di sini. Oke, ini adalah kondisi kita ya kan. Oke, wait. X, Y, Z ini kita, oh bentar, ini nggak bisa X, Y, Z dong. Ini mau kita ubah jadi misal variabel lain ya, A, B, C gitu, boleh A, B, C. A, B, C. Nah, seperti ini. Berarti X sama dengan A, Y sama dengan B, Z sama dengan C gitu ya. Oke, berarti ini yang Y kita ubah jadi B. Kemudian yang X jadi A. Oke, yang Z jadi C. Oke, seperti ini. Ini return true aja. Yang harus sebenarnya ya. Kasih N jangan lupa. Nice. Lalu, oh bentar. N lagi dong di sini. Oke, sekarang kita tinggal mendeklarasikan aja, berarti if gitu ya, RCT, sorry,
RCT. Nah, kita tinggal ubah-ubah aja ABC-nya gitu ya. Yang pertama itu kita mau ketika tadi ya bentuknya itu dia, oh bentar, kita harus samain dulu dong sama seperti ini. Ya, yang pertama berarti X, Y, Z, bener. X, Y, Z. Oke, yang kedua kita kasih OR. RCT itu YXZ. Iya, YXZ ya. Terakhir OR RCT, sorry. Z. Oke, ZXY benar, ZXY ya. ZXY. Oke, sepertinya beda semua ya. XYZ, YX. Oh, bentar, ini YXX nggak bisa. Berarti ZY, ZX juga nggak bisa. Oh, ini nggak boleh, ini nggak boleh depan, ini nggak boleh belakangnya Z sama-sama Z gini ya. Berarti YZX gitu ya. YZX. Yang terakhir ZX. Oke, beda semua ya, aman ya. Langsung lah, dan return 9 boy. Ya. Look at that, code size-nya jadi 76 bro, berkurang 39, jauh ya dari sini ke sini ya. Ya, begitulah dia guys. Langsung kita submit aja. Minus 39 itu adalah suatu harta karun ya guys ya. Tapi nggak tahu ya apakah di sini tempatnya masih cukup jauh. Lumayan guys, kita udah masuk di rata-rata yang cukup tinggi di sini ya. Oke, no problem ya kan. Kita udah di tempat yang aman. Ini termasuk tempat yang aman ya, 76. Urutan ke 35 ya. It's okay bro. Ini lumayan banget. Oke, apakah bisa kita singkat lagi? Bisa harusnya. Bisa ya. Ini tinggal kita pakai satu return bisa. Bisa pakai satu return nih guys. Langsung aja kita langsung return ya di sini, return gitu. Return bla bla bla. Minus 4 jadi 72. Oke, lumayan. Tapi cycle ya, tadi nambah 25. It's okay, no problem ya kan, jadi 4. Tadi 44. Tapi kan kita udah dapat tadi yang paling bagus ya. Cycle kita tuh yang 19. Yes, that's it, bro. Oh, lumayan. Makin maju di makin mundur makin maju ya, makin maju di istilahnya ya, meskipun angkanya berkurang. Jadi 34. Oke, nice. Ya, untuk cycle tetap sama, kita masih bertahan di 19,2. Oke. Itu aja. Apakah ada lagi yang bisa kita optimalkan, guys? Sepertinya cuma itu. Ya mungkin bisa sih kalau misalnya kita menggunakan rumus lain, cuman mager banget. Ini aja udah lumayan ya. Udah lumayan lah ya, udah lumayan ya. Coba kita tes lagi di sini. Lumayan. Oke. Jadi intinya ini kita dapatkan code size yang paling lumayan, yang paling bagus ya. Itu adalah ketika tadi ya yang di yang di return satu baris menggunakan fungsi, menggunakan function gitu. Nah, kita dapat di sini. Kemudian untuk cycle itu yang pertama tadi kita bikin ya, yang dia benar-benar semuanya di return. Ya, semuanya di return masing-masing. Seperti ini, kita return masing-masing seperti ini. Dia dapat cycle yang paling bagus seperti itu. Ya lumayan lah ya, kita dapat dua-duanya, meskipun tidak yang sebagus itu, tapi yang penting lumayan seperti itu. Ada lagi kah? Ini bisa kita order semua nih. Guys. Bisa kita order semua gini. Tapi kayaknya nggak ngaruh. Gue nggak ngaruh kan, cycle tetap sama dia 19,2. Nggak nambah, cuma nambah 0. Nambah 0 doang ya. Oke. Nah, tapi kode size lumayan. Tadi kan yang kita pas sebelumnya ya itu 117 kalau nggak salah ya. Sekarang jadi 109. Ya, murah lumayan. Oke, yang penting kita udah mendapatkan hasil yang paling bagus di sini ya. Kita recap lagi di sini. Kita recap lagi coba. Nah, ini tadi ya. Kita cek di sini. Ini abaikan. Nah, kita ambil yang ini doang ya kan, karena ini yang paling bagus tadi. Nah, ini ya kan 19,2 ini yang paling bagus dari cycle, yang kode pertama. Yang kode kedua tadi itu yang di sini ya. Nah, yang di code size sama dengan 72. Nah, ini lumayan banget. Ya, meskipun kita nggak yang di pojok-pojok sini ya kan hasilnya, tapi no problem. Yang penting kita udah berusaha yang terbaik ya. Sebenarnya nggak terbaik juga sih, cuman ya udahlah ya, mager banget kalau bisa cari rumus lain. Oke. Itu aja guys untuk weekly puzzle kita kali ini ya, yaitu Rombi Gubok Tahedron ini ya, dari Hello Seamstress. Tumben dia ngasih
kita yang nggak terlalu sulit. Biasa ngasih yang sulit-sulit ya guys ya. Oke, itu aja guys. Thank you for watching. Sampai jumpa di weekly puzzle berikutnya guys ya. Dadah. Thank you guys.